10 tahun yang lalu, aku selalu teguh dengan pendirian. Akhirnya menjadikan grup Intra menjadi grup terbesar di kota Zhejiang. Saat ini, akhirnya bisa menikmati hidup. Hei kak, baru saja dapat kabar. Sekolah dekat perumahan Tianfu akan ditutup. Haruskah kita jual properti itu dulu? Jual cepat, tapi pikirkan apakah sumbernya bisa dipercaya. Yang lain, tunggu aku kembali ke kantor dulu. Cepat, apa yang kau tunggu? Kenapa kau lambat sekali? Putrimu, Yue, akan pulang. Jangan bilang aku tidak adil dalam urusan rumah. Urusan rumah sudah selesai. Tian, jangan khawatir. Ini hampir selesai. Setelah selesai, jangan lupa cuci baju-baju itu. Jangan sampai tidak bersih. Kalau enggak, aku kasih tahu nenek. Kamu baik-baik saja. Jeng Tian, kamu sedang apa? Aku tidak di rumah. Kau hanya bersantai di rumah. Kak, kamu hamil? Ini bukan karena aku hamil. Dia hanya ingin membantuku terlalu banyak. Itu yang kukatakan. Kak, nenek sudah lama menunggumu di luar. Cepat. Memanggilku pulang hanya untuk mengatur kencan buta buatku. Bahkan mencari pria yang sudah menikah kedua kalinya ini. Ini adalah sepupu Jing Tian. Nenek, sudah pikun ya? Kamu tahun ini sudah 30 tahun, bahkan belum menikah. Masih ada yang mau menikahimu. Kamu harus bersyukur. Lihat, cucuku ini baru pulang dari pekerjaan. Kulitnya halus dan lembut. Apakah kamu suka atau tidak? Suka. Kalau begitu, masalah itu sudah diputuskan. Baiklah, mas kawin 100 yuan ini. Mas kawin apa? Aku tidak setuju. Apa hakmu tidak setuju? Kalau berani melawan, aku akan membunuhmu. Apa yang kau lakukan? Aduh. Kamu dan dia kenapa? Aku dengan tulus mencari orang untuk menikahimu, malah tidak berterima kasih. Dia malah tidak berterima kasih. Kamu pikir, kamu putri kaya yang tidak perlu khawatir menikah? Menikah atau tidak, aku yang putuskan. Bukan urusanmu. Kamu! Berani-beraninya bicara seperti itu padaku. Aku akan memberimu pelajaran yang baik. Ibu, Nenek, dia sudah besar. Jangan paksakan dia lagi. Barang rugi itu. Makan minum gratis selama 20 tahun. Dia hari ini berani melawanku. Itu karena kamu tidak mendidiknya dengan baik. Untungnya, Ayang sejak kecil tumbuh di sisiku. Kalau tidak, kau akan menghancurkan hidupnya. Ayah, nenek, kakak sepupu. Singran sudah menikah untuk kedua kalinya. Kakak sepupu kecil adalah CEO perusahaan. Kitian Mansion adalah anak perusahaan Xingyu Group. Dengan ini, masa depannya tak terbatas. Ya, Kak. Lagi pula, semua kakak sepupu punya urusan. Kalau tidak menikah, nenek akan menderita. Ini kesempatan yang menguntungkan. Anak dalam kandunganku menunggu uang maharmu untuk membayar uang muka rumah bagus. anakmu baru 9 bulan. Sudah buru-buru minta uang muka rumah bagus. Saat anakmu lahir, kau pasti akan memaksa nenek menggadaikan rumah keduanya, lalu memberimu uang lagi. Nenek, lihat dia. Astaga, bagaimana aku punya anak perempuan yang tidak berbakti seperti ini? Anak-anak juga tidak peduli padaku. Nasibku sangat pahit. Berhenti, berpura-pura. Bukannya hanya ingin lebih banyak uang, aku akan tambah 50.000 uang mahar. Total 150.000. Besok kita selesaikan urusan ini. Baik. Urusan ini, kuputuskan. Besok kau pergi ke kantor catatan sipil. Karena kau sudah menerima uang mahar. Kalau begitu, aku tunggu. Tak perlu menunggu. Uang maharmu, aku tidak mau. Gila kau. Menikahlah denganku, kakak akan ajak kamu hidup mewah. Beri keluargamu hidup enak. Kalau bukan untuk cari pengasuh anak. Aku tidak mau menikahi wanita tua 30-an. Kalau sudah tidak suka, kalau begitu silakan pergi. Kamu jangan banyak alasan. Kamu mati saja. Apa yang kamu omong kosong? Dahai mau memilihmu? Itu keberuntunganmu. Usiamu sudah tua. Selain dia, siapa yang beri mas kawin setinggi ini? Ya, Kak. Sepupuku sudah sukses. Kamu masih kerja serabutan di luar. Memang sudah tinggi-tinggian. Kalau bukan karena aku, sepupuku, siapa yang beri mas kawin setinggi itu? Menurutku, jangan pilih-pilih lagi. Tas ini bernilai 3 juta. Sudah lebih dari cukup untuk mas kawinnya. Kakak, kamu tiap bulan kirim 5.000 yuan ke rumah. Bagaimana mungkin tas ini semahal itu? Pasti palsu. Tidak, tas ini. Sepertinya asli. Kamu lihat lagi baik-baik. Aku pernah lihat banyak nyonya kaya di alun-alun Tianfu. Tidak mungkin salah lihat. Tas ini edisi terbatas. Tertulis nama setiap pemiliknya. Tidak percaya? Aku foto buat kamu lihat. Oh, ini benar. Di dokumen resmi benar-benar ada nama kakakku. Hai, ayah. Bagaimana?
Sekarang percayakan. Kamu pasti sudah dekat dengan pria liar di luar. Tas ini pasti dari pria liar itu yang memberimu. Bagus, kamu sudah jadi wanita murahan. Sekarang pura-pura suci. Pernikahan ini tidak jadi. Yang kita pergi. Sepupu, jangan terburu-buru. Tidak bisakah kamu lihat hadiah dari sepupuku? Pasti dari pria liar itu. Dapat banyak uang kan? Nenek, kamu harus memikirkan masa depan cucumu. Aduh, Adik ipar, apakah sering cari pria liar? Kalau tidak, kenapa begitu tahu caranya? Kieyang, Oh, Kak. Jing Tian sedang hamil. Kamu tidak boleh bicara sembarangan. Waktu adik ipar dipukul, kenapa kamu tidak khawatir? pergi sana. Aku bawa kamu ke Shu Liangju. Orang macam apa? Ibu, baju ini tidak pas. Baju ini masih bagus, masih bisa dipakai 9 tahun lagi. Lagi pula, kamu di luar cari uang susah payah. Aku juga tidak mau buang-buang uang ini. Bu, kamu selalu percaya padaku kan? Aku tahu aku Yuyu dari keluarga Jo. Bukan orang itu. Aku dan ayahmu percaya padamu. Ya, Aku memberimu uang-uang itu. Kamu harus menggunakannya untuk keperluan. Lihatlah keluarga kita. ayo. Masa uang itu tidak ada di tangan kalian? Lalu bagaimana ini? Uang-uang itu sebenarnya di mana? Uang itu aku berikan kepada ayah. Nenek, uang itu aku berikan kepada ayah dan ibu. Uangmu itu kan uang keluarga Qi. Diberikan untuk digunakan, bukan untuk disimpan. Lagi pula, Ajing, masa itu bukan milik keluarga Qi? Aku akan minta kembali dari Ayang. Yuyu, uang Aziz semuanya dikelola oleh Jiang Tian. Dan sejak itu, Jiang Tian mengirim uang itu ke keluarganya. Kamu pergi minta saja, juga tidak akan bisa dikembalikan. Dia berani sekali. Dia berani mengirim uang keluarga Qi ke keluarganya. Kamu cepat pergi ambil kembali. Hai, Jing Tian. Aku peringatkan kamu. Cepat kembalikan uang ayah. Kembalikan, kalau tidak. Maaf, kakak. Aku sudah menghabiskannya. Ayang, dia sedang sibuk. besok Aci berencana membawa kita melihat rumah. Ada urusan, nanti di rumah kita bicara. Tidak bisa. Kencan buta sudah bubar. Apa yang mereka ambil? Rumah Inggris? Mereka mencuri perhiasan dan tasku lalu pergi ke kamar. Ada apa ini? Bukankah adik kita Tian-Tian sukses? Lihat, bukankah dia juga mengirim uang pulang setiap bulan? Bukankah dia juga mampu beli rumah di pusat kota? Ya Tian-Tian, kukira kau lupa. Jangan lupakan ayahmu ini. Tenang saja, rumah ini kalian semua dapat bagian. Bagaimana dengan aku dan Ayang? Bawa pamanmu tinggal bersama kita. Sisanya untukku. Tinggalkan untuk kakak dan istrinya. Aduh, orang-orang pada pergi kemana sih? Orangnya kalian di mana? Rumah besar ini. Bukan sembarang orang bisa tinggal di sini. Aku kasih tahu pamanmu. Kalau begitu, bawa saja barang-barang jelekmu itu. Keluar, belok kiri, cari penginapan untuk tinggal. Kalian penghuni rumah Inggris yang menyebalkan. Anakku punya banyak uang. Betul. Rumah di Vancouver itu bernilai jutaan. Dengan penampilan miskin kalian, meski kalian diberi 500 tahun lagi, kalian tidak akan mampu membeli. Memandang rendah aku akan melaporkanmu. Sepupuku, Zhang Dahai, adalah manajer kalian. Jika kau menyinggungku, aku akan membuatmu menyesal. Oh, ternyata adik sepupu manajer kita. Lihat mulut saya. Apa yang Anda inginkan? Saya akan merekomendasikan kepada Anda. Saya ingin kalian pilih rumah dengan pencahayaan terbaik dan luas terbesar di sini. Jika saya puas, saya akan langsung membayar penuh kepada kalian. Tahun ini bisa mengeluarkan 20 juta tunai. Saya rasa tidak tahu putri kaya mana yang datang ke sini untuk bersantai. Kakak, lihat model apartemen itu, ventilasi utara selatan, dan juga di dekat sini ada SD Lunan terbaik di Jiangcheng. Dan SD Jenggri. Memberkati anak Anda, pasti bisa sukses dalam ujian. Mewah dan berkelas. Ambil yang ini saja. Rumah ini untuk Anda. Rumah saya, jangan harap menyentuhnya. Halo Bu,
Sesuai perintah Anda, saya sudah periksa semua rumah zona sekolah di Jiangcheng. Menemukan jejak Jiang Tian. Jiang Tian, karena kamu mau berlaku kejam, maka jangan salahkan saya. Ayah, kamu juga mau beli? Kamu anak neko, berani mencuri milik kakakmu, berani beraninya. Dia kakak saya yang bayar untuk saya. Kamu. Ya, ayah. Yang juga berusaha untuk saya dan anak saya yang belum lahir. Kamu mencuri perhiasan saya, mencuri tas saya, masih berani berpura-pura di sini. Saya akan melaporkan kalian. Jangan pernah bermimpi masuk ke rumahku. Qi Yue, apa buktimu bahwa aku mengambil tasku? Aku punya rekaman kamu mencuri barang di kamarku. Kamu bilang menyerahkan barang itu untuk Ren. Kamu bilang menyerahkan barang untuk Ji. Kamu kenapa sih? Tian, cepat rebut dan bawa ke sini untukku. Pergi. Jiang Tian, di rumah kami, ayahku memberimu tiket dengan harga murah. Ambil uang dari pamanku untuk menjemput keluarga miskin itu. Sekarang aku sudah tidak punya uang untuk membeli bunga. Nenek malah memberikanku kepada orang lain untuk dirawat. Jiang Tian, betapa miskinnya keluargamu. Tapi kamu yang buru-buru, memberimu uang untuk biaya pemakaman. Dasar kurang ajar. Apa yang kamu bicarakan? Apa yang kamu omongkan? Brengsek. Tahu nggak siapa dia? Sepupu kami, Deng Li. Sepupu kami, Jili. Nona sepupu dari keluarga Tianfu Shengting. Mana mungkin dia mau memandangmu, si miskin. Kalau kamu tahu diri, cepat pergi. Kalau tidak, nanti aku panggil orang. Aku akan membuatmu menyesal. Cepat pergi. Baiklah. Sebaiknya kamu segera memanggil Juyan Yun untukku. Aku ingin lihat siapa yang akan menyesal. Siapa yang begitu berani? Berani menyebut nama dua sili secara langsung? Kakak sepupu, kamu datang tepat waktu. Yang Yue, dia berusaha menghalangiku di kamar. Dia cuma tidak ingin aku mengganggu bisnismu. Ya, dahai. Orang itu, Qi Yue, sengaja melawanmu. Cepat, beri dia pelajaran yang baik. Kung Li, kamu tidak tahu kalau pria itu tergila-gila pada wanita itu. Tingkah lakumu sudah sering bikin tamu kesal. Bahkan pergi pun, tidak bisa. Lagi pula, dia malah tidak memanggil manajer Bei Liang dengan hormat. Ternyata kamu, perempuan murahan, ingin mendekatiku. Lama-lama, pria hidung belang di luar tidak menginginkanmu. Mau menggodaku lagi? Baidahai, aku peringatkan kamu. Ching Song, lebih baik kamu jaga mulutmu. Sudah terlanjur dilakukan. Sayangnya, manajer Biao Liang tidak ada hari ini. Kalau bukan karena kamu lumayan cantik. Masalah sebelumnya bisa aku maafkan. Masih bisa mengantarku pulang. Bagaimana? Kamu bajingan. Aku mau pukul ya sudah. Jangan pilih-pilih waktu. Enggan, terima baik. Malah cari masalah. Sapam, bawa perempuan pengacau itu ke kantor polisi. Cepat! Akan kulihat apa yang manajer Bojong bisa perbuat. Aku laporkan kamu. Kalau berani sentuh aku akan buat dia segera dipecat dari grup Tianfu, termasuk kamu, Desong. Setengah saham grup Tianfu ada di tanganku, kecuali atasan datang. Bahkan manajer Baida tidak berani sembarangan memecatku. Kamu punya kemampuan apa? Aku hanya perlu satu telepon untuk membuatmu dipecat. Aku tidak mudah ditakut-takuti. Hari ini, sebaiknya kamu bisa memecatku. Kalau tidak, aku akan blokir semua propertimu. Bahkan kamu tidak bisa menyewa rumah. Kalau begitu, cuma bisa tidur di kolong jembatan. Baiklah. Kalau begitu aku penuhi keinginanmu. Wang Yanyun, Anda harus tiba di lobi perusahaan besar dalam 5 menit. Jika tidak, dia akan membakar dirinya sendiri. 5 menit. Jika tidak, apakah dia akan membakar dirinya sendiri? Pertunjukan yang hebat. Yue, jangan bercanda. Kamu pekerja wanita yang mudah ditipu. Jangan berpikir aku akan melupakan Wang. Sayang sekali, kamu tidak jadi aktor. Benar, Su Yue, sudah cukup dengan aktingmu ini. Kalau tidak pergi sekarang, bagaimana ini akan berakhir? Ye, bagaimana kalau kita pergi? Jika begini, dengan banyak orang di sini. Bu, tenang saja. Yang akan pergi bukan aku. Kenapa kamu ingin bertahan di sini? Apakah kamu ingin menunggu Wang Xin kembali dan menggoda dia? Wang Ji sedang bermain di lokasi konstruksi Beijing saat ini. Ya, tidak ada pilihan lain. Keamanan, cepat usir orang itu keluar. Ya. Lepaskan putriku, lepaskan. Pengemis busuk berteriak-teriak apa? Cepat pergi keluar. Aku bilang, Wang Dahai, kau baru saja naik pangkat belum lama. Kenapa kamu tidak mengenali aku lagi? Wang Ji. Aku buta, tidak mengenali orang hebat. Utamanya karena wanita itu. Ji Xin. Ji, Anda mencari saya. Ada perintah apa? Ji. Wang Ji, apakah Anda salah orang? Dia sama sekali bukan Ji. Dia hanya bergantung pada penampilannya.
Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Ini adalah CEO Xingyue Group, Ji Yue Jixin. Tidak mungkin. Wang Dahai, kamu juga seorang manajer. Perusahaan ini tidak tahu apa-apa. Jeji, aku buta tidak mengenali Anda. Tolong ampuni saya. Tolong beri saya satu kesempatan lagi. Sudah terlambat, Tuan Dahai. Astaga. Saya bekerja di Xingyue Group karena status saya. Secara resmi saya memberitahu Anda dipecat. Berikan pengumuman ini. Perusahaan Xingyue Group tidak akan mempekerjakan Zhou Dahai. Zhou Dahai tidak boleh dipekerjakan. Termasuk kamu. Astaga, maafkan saya. Bunuh saja saya. Kalau kamu sangat mencintainya, maka temani dia juga. Astaga. Bawa dia pergi. Tolong beri saya satu kesempatan lagi. Maafkan saya. Tolong, bunuh saja saya. Karena kamu adalah pemilik Xingyue, maka itu lebih baik. Kita semua adalah satu keluarga. Kamu bisa langsung memberikan rumah Tianfu Ganting kepada kami. Itu adalah rumah perusahaan Yuyu. Mengapa dia harus memberikannya kepada kalian? Perusahaannya adalah milik keluarga Ji. Putri saya Tian adalah keturunan keluarga Jimu. Dia memberikan rumah itu kepada keluarga masa depannya. Sekarang bagaimana dengan hal ini? Adik perempuan saya sekarang adalah nyonya rumah keluarga Ji. Kalian semua harus mendengarkan dia. Yue, kamu akan tahu betapa nenek menghargai hal ini. Pertimbangkan itu. Kamu berikan saja rumah itu kepada kami. Kalau kamu tidak memberikannya, saya akan meminta nenek mengusirmu. Baik, rumah bisa saya berikan kepadamu. Tapi ada satu syarat. Keluarga Jin tidak boleh tinggal di rumah itu. Kita adalah satu keluarga. Kenapa tidak mau biarkan aku tinggal? Kalau mau tinggal juga boleh. Kalau begitu, kamu harus menyerahkannya padaku. Serahkan sebanyak yang kamu punya. Sisanya anggap saja hadiah dariku. Jangan cari alasan, urus sendiri saja. Tian, bagaimana kalau aku berikan saja padanya? Lagi pula, rumah yang dia beli bernilai puluhan juta. Jadi, aku yang diuntungkan. Kartu ini ada ke 300.000. Itu semua tabungan keluargamu. Cukup tulus, kan? Bagus, akhirnya kita punya rumah besar. Tian, kau sungguh berbakti. Rumah ini tadinya sangat mahal. Berapa yang harus kau tanggung sendiri? Kenapa kau iri? Iri, kalau mampu, suruh anak perempuanmu juga memberi rumah. Jangan cari gara-gara di sini. Kau. Sudahlah. Kamu tenang saja, bagaimana dengan mereka? Mereka tak akan bertahan lama. Apa maksudmu? Halo, Yen. Rumah di Tianfu Zuting bisa dijual. Rumah di Tianfu Shenting bisa dijual. Sekolah mengeluarkan pengumuman. Dalam waktu dekat akan digabungkan ke sekolah. Properti di area Tianfu Zuting akan turun drastis. Grup Xingyu karena menjual perusahaan anak. Proyek properti Tianfu Ganting menimbulkan gejolak di industri. Ini bagaimana dong? Yu, kau sengaja. Kau yang ngotot minta rumah itu. Sekarang rumah sudah atas namamu. Apalagi yang tidak kalian puas? Kakak, aku tahu salah. Kali ini aku tidak akan mengambil barangmu tanpa izin. Maafkan aku, kakak. Bawa dia pergi. Kalian, lepaskan. Gigi, hadiah untuk Tuan dan Nyonya sudah semua siap. Cayang, kamu yang pertama berkhianat. Jangan salahkan aku karena tidak menjadi kakak yang kejam. Rumah ini luasnya 8.000 meter persegi, di pusat kota, tapi tidak ada bagianmu. Ayah dan ibu sebenarnya aku berikan untuk kalian. Setelah ini, kamu tidak perlu lagi menderita. Kakak, aku kan adikmu. Kakak, ayah ibu. Kamu ternyata berbohong padaku. Berani melakukan hal seperti ini. Lalu apa alasan aku membelamu? Yu, kamu berani melakukan ini? Tidakkah takut aku laporkan ke nenek? Kamu pikir kamu bisa kembali? Kontrak rumah itu tercetak jelas-jelas. Rumah Tianfu Nianting secara otomatis melepaskan hak tinggal di keluarga Ji. Kalian tidak bisa kembali. Ayah, ibu, kita pergi. Yu. Kamu masih tidak takut aku punya bukti? Tidak bisa kembali, ya? Dia sudah mengusirku. Dan cucu buyungku yang belum lahir. Apakah aku tidak boleh memukulnya? Lagi pula, semua ini kesalahan Ayang. Lagi pula, apa hakmu berbicara? Kalau bukan karena kamu tidak mendidiknya dengan baik, bagaimana keluarga kita bisa menjadi begini sekarang?
Nenek, karena kamu sudah tahu segalanya. Kamu juga seharusnya tahu aku CEO Grup Xingyu. Sekarang suami istri dan yang sudah punya rumah sendiri. Aku juga belikan satu set untuk ayah dan ibuku. Nantinya, tempat ini hanya tinggal kamu sendirian. Kalau kamu tidak berhenti menggangguku, hati-hati, nanti tidak ada yang mau mengurus pemakamanmu. Ting Yue. Kamu selalu bicara omong kosong. Usia Anda sudah lanjut. Lebih baik jangan terlalu banyak khawatir. Urusan pernikahan ini biar aku yang atur. Bagaimana menurut Anda? Aku sudah tua. Urusan anak muda seperti kamu tidak bisa aku urus. Asal kamu baik-baik saja. Kenapa Yuyu ini selalu memengaruhi nenek dengan bujukan? Dia sekarang tidak mau mendengarkanku lagi. Aku bisa pergi menemui ayah. Dia pasti tidak tega melihat anaknya sendiri menderita di luar. Besok kamu pergi menemui ayah dan ibu. Katakan saja aku sudah pergi. Kamu? Kamu menahan kami di sini. Kamu bilang mau apa? Seluruh kota Jiangcheng tidak punya tempat untukku. Kamu bilang mau apa? Dahai. Kalau itu urusan pekerjaan, aku bisa memohon pada Yuyu. Tapi kamu harus melepaskan kami? Kamu juga takut mati, lepas atau tidak bukan kuputuskan. Kamu harus minta pada mereka. Ajang, kenapa kamu di sini? Bukannya kamu bilang ingin melihat bunga dan mau mengajak kami pergi? Kamu percaya omong kosong itu. Kamu bahkan menipu ayahmu sendiri. Kamu bukan manusia. Cepat pergi. Tender ini sangat penting. Kita harus menangkan ini untuk grup Yuyu. Kamu cari aku untuk apa? Yuyu, ayahmu ada di tanganku. Aku sangat percaya pada perkataanmu. Yuyu jangan pernah ikut campur dengan aku. Ini juga memang ditujukan untukmu. Hidup ini banyak masalah. Aduh. Aku ingin kamu mengirim satu orang membawa 5 juta tunai ke pinggiran kota. Ingat, waktunya hanya setengah jam. Kalau terlambat, aku tidak akan menunggu. Biarkan aku ikut menyelamatkan mereka. Tidak. Aku baru bisa tenang jika beberapa hal ini kamu yang ngurus. Jeng Tian, aku sudah datang sesuai perjanjian. Jeng Tian, keluar. Jangan bergerak. Kalau tidak mau mati, diam. Ayah, ibu. Bagus, kamu tepat waktu. Lepaskan mereka. Kak, jangan buru-buru. Tunggu sampai aku periksa dulu. Tidak terlambat kok. Kakakku tidak akan bohong padaku. Kalian brengsek. Kamu akan membunuh ayah dan ibu. Ini semua karena kamu memaksaku. Kak, punyamu adalah punya keluarga Ki. Punyaku adalah punyaku. Punya keluarga adalah punyaku. Aku sudah lama menganggap punya keluarga sebagai punyaku. Sekarang kamu membuat keluargaku sengsara. Jangan salahkan aku kalau aku kejam. Kamu benar-benar tidak bisa ditolong. Jeng Tian, aku akan memberimu semuanya, tidak kurang sedikit pun. Cepat lepaskan mereka. Lepaskan mereka? Tapi kamu harus menandatangani kontrak. Jangan memanfaatkan kebaikan. Kalau begitu, ayah dan ibu akan menderita. Ibu? Lihat kan, kalau ingin ayah dan ibu tidak terlalu menderita, patuh saja dan tanda tangani kontraknya. Kalau tidak, aku tidak tahu apa yang akan dilakukan sepupuku. Baik, aku tanda tangan. Ayah, ibu. Aku akhirnya dapat saham Xingyue. You. Ayah, ibu, kalian baik-baik saja. Ayah, ibu kalian baik-baik saja. Kami baik-baik saja. Yuyu, kalau kamu kasih dia kesempatan, nanti bisa lebih lama. Paling-paling nanti kita coba lagi. Yang penting kalian selamat saja. Judahai, kamu ngapain? Ngapain? Tentu saja membakarmu. Jeng Tian, kamu gila. Itu kan orang tua dan kakak saya. Kalau tidak kulakukan ini, sekali keluar akan lapor polisi. Apa kamu mau masuk penjara? Jiang Tian,
Ini bisa berakibat fatal. 2 juta tidak cukup. Tenang saja, tenang saja. Setelah berhasil, saya kasih kamu 10% saham Xingyu. Kakak akan lakukan ini bersamamu. Judahei, semua yang bisa dia kasih, saya bisa kasih padamu. Asalkan kamu lepaskan kami. Saham grup Xingyu, setengahnya kasih padamu. Setengah saham. Kamu pikir aku bodoh? Semua karena kamu meninggalkanku. Memaksaku tidak punya pilihan. Harus menyalahkan dirimu sendiri. Ayah, ibu. Sampai jumpa di alam baka. Jieyang, kamu tidak boleh pergi. Jieyang. Ayah, aku akan pergi ke sana. Yu. Ayah, ibu. Maaf. Bukan tidak ingin kamu keluar. Nak, kamu sudah cukup banyak berusaha untuk orang tua saya. Kamu sudah. Kami bertiga bisa mati bersama. Setidaknya tidak ada penyesalan. Jieni. Jixin. Kamu akhirnya datang. Jiji. Serahkan orang itu ke polisi. Jaga baik-baik orang tuaku. Yu. Jiji. Yu. Yu, kamu bangun. Kamu sudah koma selama 3 hari. Sangat membuat kami khawatir. Kamu merasa bagaimana? Ayah. Baik, aku baik-baik saja. Jiji, kamu bangun. Jiang Tian sudah ditangkap. Untungnya Jixin merencanakan sebelumnya. Jiang Tian sudah ditangkap polisi. Ditambah rekaman suara sebagai bukti. Mereka tidak bisa kabur. Hanya Jiang dia. Sejak dia menculik kami, aku sudah tidak menganggapnya sebagai anak. Baik. Kalau begitu, mari kita bertiga hidup bersama. Ah, Jiji. Ada urusan mendesak di perusahaan. Aku pergi dulu. Kishi, Aoru. Yu. Kamu dan sekretaris Lu. Apa yang kamu katakan? Dia adalah teman yang membantuku membangun Xingyu. Aku tahu saat kamu menggantikanku koma. Siang hari sibuk di perusahaan. Malam hari harus merawatku dan mengganti obat. Menjagamu untukku. Kamu bilang, di mana bisa menemukan sekretaris yang setia seperti itu? Benar juga. Mungkin. Semua salah kamu. Sekarang kakak dan ayahku tidak peduli padaku lagi. Nenek juga kau bunuh. Hari ini aku bunuh kau. Kau. Semua karena kau, aku makan nasi penjara 10 tahun. Kita harus turun lihat. Akibat perbuatan sendiri. Ayo kita pergi.